Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rahmatika Putri Adinda, Risa Pramudita, Sania Rizky Ananda, Sari Uswatun Hasanah, Septi Dwi Anggras, dan Tania Anindita. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang telah membimbing kami pada mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Di sini kami akan membahas mengenai materi anatomi fisiologi muskuloskeletal. Pokok materi yang akan kami bahas pada pertemuan ini yaitu anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal, anatomi sistem otot, fisiologi sistem otot, anatomi sistem rangka atau skeletal, fisiologi rangka atau skeletal, anatomi persendian, dan fisiologi persendian. Baiklah, yang pertama yaitu anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan mengurus pergerakan pada tubuh. Sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, kartilago, ligamen, tendon, faskia, bursae, dan persendian. Fungsi dari sistem muskuloskeletal yaitu untuk melindungi organ-organ internal, menyimpan dan melindungi sumsum tulang selaku sel hemopoietik sebagai tempat melekatnya otot, ligamen, dan tendon, untuk menyongkong berat badan dan menyimpan lemak, serta sebagai fungsi imunologi, yakni membentuk limfosit B dan makrofag. Terdapat beberapa istilah dalam sistem muskuloskeletal. Yang pertama yaitu bursa, yang merupakan kantung berisi cairan yang ditemukan pada jaringan ikat, terutama di daerah persendian. Yang kedua yaitu epifisis, yang merupakan ujung tulang panjang. Yang ketiga yaitu fascia, yang merupakan jaringan fibrus yang menutupi, menyokong, dan memisahkan otot. Yang keempat yaitu kartilago, yang merupakan jaringan khusus yang terdapat pada ujung tulang. Selanjutnya ligamen, yang merupakan pita fibrus yang menghubungkan tulang. Selanjutnya miofibril, yaitu sel otot yang mengandung sarkomer. Selanjutnya osteoblast, yang merupakan sel pembentuk tulang. Kemudian osteoklas, yang sel yang mengabsorpsi tulang. Selanjutnya sinovum, yang merupakan membran pada sendi yang mensekresi cairan pelumas, dan tendon, yang merupakan tali jaringan fibrus yang menghubungkan otot ke tulang. Selanjutnya yaitu mengenai anatomi sistem otot. Pada anatomi sistem otot terdiri atas otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Jaringan otot merupakan kumpulan dari sel-sel yang serabut otot. Selama perkembangan embrionik, serabut otot dibentuk melalui peleburan ekor dengan ekor dari banyak sel menjadi struktur yang seperti pipa. Di dalam sel serabut, otot ini terdapat unit kontraksi berupa protein yang terdiri atas miofibril. Gabungan dari otot-otot berbentuk seperti kumparan yang terdiri dari fascia, ventrikel, dan tendon. Fascia merupakan jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak. Ventrikel merupakan bagian tengah yang menggembung, dan tendon merupakan kedua ujung yang mengecil tersusun dari jaringan ikat. Otot memiliki 4 sifat. Yang pertama yaitu kontraktilitas, yaitu serabut otot berkontraksi dan menegang, yang dapat atau mungkin juga tidak melibatkan pembendakan otot. Yang kedua yaitu eksitabilitas, di mana serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga yaitu ekstensibilitas, di mana serabut otot memiliki kemampuan untuk meregang melebihi panjang otot saat rileks. Yang keempat yaitu elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Sifat kerja otot dibagi menjadi 2, yaitu antagonis dan sinergis. Pada antagonis, adanya 2 otot atau lebih yang bekerja pada suatu sendi dan saling berlawanan arahnya, sehingga gerakannya saling menghambat. Jika salah satu otot berkontraksi, maka otot yang lainnya akan relaksasi. Contohnya seperti otot lengan atas yang berfungsi menggerakkan lengan bawah. Kemudian yang sinergis adalah 2 otot atau lebih yang bekerja pada satu sendi dan saling membantu sehingga memberikan gerakan searah. Contohnya seperti gerak otot pada pronator teres dan quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan mengadahkan telapak tangan.
Bagian pembentuk otot dibagi menjadi 4, yaitu sarkolema, sarkoplasma, miofibril, dan miofilamen. Sarkolema berfungsi sebagai pelindung otot, sarkoplasma berfungsi sebagai tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Miofibril merupakan serat-serat yang ada pada otot. Miofilamen merupakan benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot terjadi didasarkan karena adanya dua set filamen di dalam sel otot kontraktil yang berupa filamen aktin dan miosin. Ketika otot berkontraksi, aktin dan miosin saling bertautan satu sama lain, sehingga sarkomer memendek. Dalam otot terdapat zat yang sangat peka terhadap rangsangan yang disebut asetilkolin. Otot yang terangsang menyebabkan asetilkolin terurai membentuk miogen yang merangsang pembentukan aktomiosin, yang menyebabkan otot berkontraksi sehingga otot yang melekat pada tulang akan bergerak. Saat berkontraksi, otot membutuhkan energi dan oksigen. Oksigen diberikan oleh darah, sedangkan energi diperoleh dari penguraian ATP dan kreatin fosfat. ATP terurai menjadi ADP dan energi. Selanjutnya, ADP terurai menjadi AMP dan energi. Kreatin fosfat terurai menjadi kreatin, fosfat, dan energi. Energi-energi ini akan digunakan untuk kontraksi otot. Berikut merupakan bagian-bagian dan lapisan otot. Yang pertama yaitu otot-otot tungkai yang terdiri dari gluteus maximus, gluteus medius, dan gluteus minimus. Kemudian otot bahu yang terdiri dari deltoid, subcapularis, suprapsinat, infraspinatus, teres mayor, dan teres minor. Kemudian otot-otot punggung yang terdiri dari spina erector dan lastimus dorsi. Dan yang terakhir yaitu otot leher yang terdiri dari musculus plastissima dan musculus longissimus. Kemudian klasifikasi otot. Klasifikasi otot dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi otot berdasarkan bentuk dan berdasarkan letak. Klasifikasi otot berdasarkan bentuk dibagi menjadi tiga, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik memiliki garis gelap dan terang, sehingga disebut otot serat lintang. Sel-selnya berbentuk silindris dan mempunyai banyak inti di tepi. Sedangkan otot polos berinti satu, berbentuk gelondong dengan kedua ujung meruncing. Dan pada otot jantung tersusun dari sel-sel otot yang mirip dengan otot lurik. Tetapi otot jantung mempunyai percabangan, sedangkan otot lurik tidak mempunyai percabangan. Kemudian klasifikasi otot berdasarkan letak. Terletak pada otot bagian kepala, otot bagian leher, dan otot bagian abdomen. Pada otot bagian kepala terdiri dari otot wajah, mulut, puncak kepala, pengunyah, dan otot lidah. Pada otot bagian leher terdiri dari musculus platysma, sternocleido, dan longissimus capitis. Pada otot bagian leher terdiri dari musculus abdominalis internal dan eksternal, musculus obliquus externus dan internus abdominis, linea alba, dan musculus transversus abdominis. Kemudian terletak pada otot tungkai atas dan otot tungkai bawah. Pada otot tungkai atas terdiri dari otot abduktor dan musculus excentor, dan pada otot tungkai bawah terdiri dari otot tulang kering, musculus extensor thalamus longus, otot jempol, otot tulang betis belakang, urat Achilles, dan musculus excentor phalangus. Selanjutnya yaitu mengenai fisiologi otot. Untuk fungsi otot yaitu sebagai pergerakan. Pergerakan terjadi pada tulang tempat otot tersebut melekat. Kemudian sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur tubuh. Kemudian sebagai produksi panas dari adanya kontraksi otot-otot secara metabolis. Pada perkembangan otot, mioblast berada di somite untuk membentuk otot-otot yang berhubungan dengan tulang punggung atau bermigrasi keluar ke dalam tubuh untuk membentuk semua otot-otot lain. Mengenai anatomi sistem rangka terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan, yang mana sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisinya. Selanjutnya mengenai struktur rangka otot, yang terdiri dari periosteum yang merupakan selaput tipis luar tulang,
Kemudian tulang kompak yang merupakan tulang yang padat dan kuat. Kemudian tulang spongiosa, yaitu tulang yang memiliki banyak rongga, dan sumsum tulang untuk memproduksi sel darah. Selanjutnya yaitu mengenai komposisi tulang. Komposisi tulang terdiri dari dua bahan, yaitu mineral dan organik. Untuk matrik yang kaya akan mineral yaitu bone, sekitar 70%, yang merupakan tulang yang sudah matang. Kemudian bahan-bahan organik yang terdiri dari 30%, yang terdiri dari sel 2%, yaitu sel osteoblast, sel osteosit, dan sel osteosiklas. Kemudian osteoid 98% dan tulang. Klasifikasi tulang dibagi menjadi 4, yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak teratur. Tulang panjang merupakan tulang yang bekerja bersama otot rangka untuk menghasilkan gerakan tubuh. Tulang pendek adalah tulang yang memungkinkan pergelangan kaki dan pergelangan tangan menekuk ke berbagai arah. Tulang pipi merupakan tulang untuk melindungi organ-organ tubuh dan memberikan permukaan yang luas untuk melekatnya otot. Dan tulang yang tidak teratur adalah tulang belakang dan beberapa bagian tulang tengkorak, seperti sphenoid dan ethmoid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatika Putri Adinda, NIM 2001166 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya mengenai jenis tulang. Berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifat fisiknya, tulang terdapat dua pembagian, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang sejati atau osteon. Nah, di tulang rawan ini terdapat tiga penjabaran, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastik. Dan untuk tulang sejati terdapat tiga pembagian, yaitu sistem Havers, lamella, kanalikuli. Berdasarkan matriksnya, 1. Tulang kompak, 2. Tulang spons. Berdasarkan bentuknya, 1. Ossa longa atau tulang pipa panjang, ossa brevia, tulang pendek, ossa plana, tulang pipih, ossa irregular, tulang tak beraturan, dan yang terakhir ossa pneumatica, tulang berongga udara. 5. Fisiologi rangka atau skeletal. Terdapat 5 fungsi tulang. 1. Sebagai formasi kerangka. 2. Pergerakan. 3. Melindungi organ-organ yang lunak dalam tubuh. Keempat, hematopoiesis, yaitu pembentukan sel-sel darah merah. Kelima, tempat penyimpanan mineral antara lain kalsium dan fosfor. Selanjutnya, pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang atau osifikasi terjadi pada bagian tengah tulang, kemudian disusul oleh bagian ujung tulang. Pada bagian tengah tulang terdapat banyak osteosit atau sel tulang, sehingga membentuk tulang sejati atau tulang kompak. Tulang ini lambat laun akan membentuk rongga sumsum tulang dan akan diisi oleh pembuluh darah pada bagian dalamnya. Pada saat yang sama, proses pembentukan tulang juga berlangsung pada bagian ujung tulang atau epifisis. Dengan demikian, pertumbuhan tulang pada bagian epifisis dan diafisis akan bertemu dan membentuk tulang yang kokoh. 6. Anatomi persendian. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian persendian. Sendi adalah dua tempat dua tulang atau lebih saling berhubungan baik terjadi pergerakan atau tidak. Stabilitas sendi bergantung pada permukaan sendi, ligamentum, tonus otot. Alat-alat khusus yang meliputi sendi yaitu labium artikular, bibir sendi, diski, dan mese articularis, bursa mukosa. Bagian-bagian sendi. Yang pertama, sendi-sendi kepala. Terdapat 3 penjabaran. Yang pertama, sendi temporomandibular antara tulang temporal dan kepala mandibula. Yang kedua, fontanella anterior terletak pada pertemuan dua tulang parietal dan tulang frontal. Yang ketiga, fontanella posterior terdapat pada pertemuan tulang parietal dengan tulang oksipital. Yang kedua,